jadi passion akhirnya, padahal tadinya iseng. Wasit juga sekarang gitu. Agak shock ya, wah ini udah tahapnya udah di atasnya, atas aja. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, hanya di Kenas-Kenas Podcast. Bikin boys nggak sih? Pasti boys lah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Di pagi yang sendu-sendu mendung ini, kita kedatangan tamu yang nggak kalah keren, yang cantik dan juga berbakat. Nah, langsung saja kita suruh perkenalan aja kali ya, biar cepet. Halo. Halo. Perkenalan diri dong. Lihat ke kamera. Perkenalan diri. Halo teman-teman, nama aku Hairunisa Ningtyas. Biasanya dipanggil Tias dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Wah, dari Pendidikan Mandarin nih. Annyeonghaseyo. Bukan ya? Oh, bukan ya? Salah, sorry, salah server. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, kalau nggak baik ya nggak di sini ya. Iya betul. Alhamdulillah baik. Mendung-mendung gini, tadi kesini naik motor? Naik motor. Hujanan ya, berarti ya? Sama Gojek. Sama Gojek. Oh ya, udah ya. Yang penting sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah. Dari Pendidikan Bahasa Mandarin, angkatan? Angkatan 2019. Oh, angkatan 2019. Yeah. Berarti KKN ya? KKN. Apa semester kemarin? Iya, di semester antara. Semester antara ya. KKN di mana? Di Kediri. Di Kediri. Wow, jauh ya. Sama narasumber yang kemarin tuh kebetulan. Oh, yang kemarin. Aduh, kok ya, dunia sempit ya. Ya, gak apa-apa lah ya. Gimana lagi? Emang berbakat, kita kan carinya yang berbakat ya. Terus ngomong-ngomong, setelah KKN, berarti ini sudah semester 7. Sibuk apa? Ya, sibuk kuliah. Sibuk nganggur sebenarnya. Nganggur. Udah ambil skripsi atau gimana? Belum sih, masih ada kelas. Masih ada kelas. Oh, jadi tapi nggak banyak ya? Apa nggak 24 SKS ya? Enggak. Oh, jadi banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya tapi sesibuk aja. Sesibuk aja. Emang apa generasi kita tuh sukanya sibuk aja. Iya, bener. Tapi Mas katanya aktif UKM Mas Yan? Masih aktif UKM. UKM Taekwondo. Wow, Taekwondo. Tapi ngomong Taekwondo nih, saya kan tim awam ya. Kalau boleh tahu bedanya kayak apa Jujutsu, Taekwondo atau Karate itu ada bedanya nggak sih atau gimana? Ada sih Mas. Tiap bela diri pasti ada ciri khasnya ya. Nah kalau sendiri, kebetulan aku cuman ikutnya Taekwondo dari dulu. Di Taekwondo tuh lebih memperlihatkan tuh di tendangannya gitu. Biasanya tendangannya tinggi-tinggi. Nah, jadi fokusnya di kaki. Fokusnya ya? Di kaki. Tapi tetap ada, maksudnya ada. Tetap basicnya kan bela diri. Iya, bela diri. Cuman kalau Taekwondo lebih mainnya tuh di kakinya gitu. Gitu. Di tendangan-tendangan gitu. Oh, oke. Terus di UKM sendiri divisi apa atau hanya ikut atau apa menjadi sekarang? Iya, sekarang. Kalau sekarang aku di badan kepelatihannya. Jadi di luar dari bukan di organisasinya tapi bidangnya di badan kepelatihannya gitu. Jadi sudah di tahap melatih ya sudah. Iya. Wah, agak minder ya. Ini kalau ada cowok-cowok atau siapa yang kurang ajar kayak langsung tendang aja. Ini nggak boleh main-main nih sama Mbak Tias. Betul. Hati-hati. Oke, terus sebelumnya nih emang suka di Taekwondo atau gimana, atau salah apa tidak sengaja gitu atau gimana? Kebetulan tuh kan baru ikut SMP nih, baru emang fokus. Itu nggak baru sih. Kita udah semester 7. Itu nggak baru sih. Iya sih, udah lama ya. Jadi dari sejak SMP? Dari SMP. Nah kebetulan dulu ya suka K-pop kan gitu. Oke. Terus kebetulan waktu itu tuh ikutnya di ekskul pertamanya. Nah ada yang agak ganteng nih gitu. Wah. Terus agak plot twist ya. Iya, menarik. Asal usulnya. Iya emang kayak sebenarnya nggak niat tapi cuman mau pengen ketemu aja terus, pengen lihat. Terus lama-lama malah suka ya sama taekwondonya gitu. Jadi
setengah-setengah nggak sengaja ya, Iya, keceburnya agak nggak ke taekwondo. sengaja. Jadi awalnya melihat satu sosok yang Iya menarik, betul. terus join, ternyata ketagihan. Betul. Ketagihan. Ketagihan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Gitu. ketagihannya udah sampai tahap mana nih? Ikut lomba? Ikut lomba pernah. Apa aja nih? Banyak dong jelasnya. Banyak sih. Kalau awal-awal tuh masih ikutnya kayak buat pemula-pemula gitu. Nah, waktu itu kebetulan pas pertama kali ikut langsung dapat juara 1 kan, langsung nagih terus. Bener. Katanya baru ikut. baru ikut di kelas pemula nih. Kelas pemula itu sebenarnya semua kelasnya tuh pasti dapat medali tuh. Oh, oke. Gitu. Tapi ya agak tetap seneng banget dong. Itu masih SMP berarti? SMP itu. Iya, SMP meskipun dapat medali mah ya, this is me. Nah, kalau di taekwondo kan ada 2 kayak penjurusan gitu lah. Kayak ada yang gelutnya, yang sparringnya, sama ada yang ke seninya. Gitu. Oke, paham. Kalau aku ikutnya di yang seninya. Bukan yang sparringnya itu bukan. ya. Nggak berani sih. Nggak apa. Itu sudah lebih dari bagus sekali. Apalagi masih SMP. SMP. Kan, apa ya, anak-anak remaja itu kan kalau diberi wadah dengan baik itu pasti. Kebetulan mungkin emang jadi passion akhirnya, padahal tadinya iseng. SMP ikut langsung juara 1, terus SMA lanjut lagi sampai kuliah. Itu kuliah nih udah bukan tanding apa? Kalau itu lomba ya, lomba kan dari seninya lomba pasti ada. Tapi kalau sekarang sih aku udah nggak ikut lomba-lomba gitu. Soalnya lebih ke ngelatih kadang-kadang. Terus sekarang ada tambahan aku jadi ngewasit juga sekarang gitu. Agak shock ya. Wah, ini udah tahapnya udah di atas aja. Itu baru ini atau udah lama? Baru tahun ini. Ikut. Berarti sebelumnya lomba-lomba juga? Kalau ngelatih tuh dari dulu udah diajarin sih, dari waktu masuk sabuk hitam di taekwondo itu. Itu ikut UKM? Sebelum UKM. Itu SMA. Jadi sejak SMA udah sabuk hitam ini aku nggak salah. Tolong kru, ini nggak salah narasumber nih. Agak minder ya. Jangan dong. Beda-beda orang. Beda. Oke, kembali lagi. Oke, selain SMP, SMA lomba apa? Atau di kuliah lomba apa? Kalau di kuliah tuh nggak sering sih, soalnya kayak agak susah bagi waktu juga sama kuliahnya. Fokus ke kuliah ya? Jadi enggak juga sih. Gimana nih? Awalnya fokus ke kuliah nih. Terus maba. Kuliah nggak boleh kemana-mana deh, pokoknya kuliah. Kuliah lulus pulang gitu kan. Iya. Ternyata ikut UKM yang kegiatannya tuh lumayan padat gitu. Cukup menyita waktu ya, walaupun cuma ikut satu aja. Tapi udah cukup satu aja gitu. Iya. Cukup susah sih aku kalau bagi waktu gitu. Memang jadi, bukan yang multitasking gitu ya. Kalau udah urusan proker kan kayak agak keteteran nih waktu itu di kuliahnya gitu. Emang kalau di UKM Taekwondo itu apa aja prokernya? Ada banyak sih. Yang proker yang pasti diikutkan tuh pasti kejuaraan kan. Terus ada ujian kenaikan tingkat sabuk gitu. Gitu ya. Atau ada prokeran nggak yang kayak untuk umum gitu yang apa gitu? Waktu pandemi kemarin tuh sempet UKM kita ngadain kayak webinar gitu. Tetap ada outputnya yang ke umum gitu ya. Iya, ada dong. Wow, udah ngelatih. Kalau ngewasit sendiri bukannya ini ya, kalau di olahraga harus ada sertifikat gitu ya? Iya, ada. Jadi ikut waktu itu bulan apa ya, pokoknya tahun ini ada diklat wasit daerah kan. Nah itu aku ikut terus jadi ada sertifikasi wasitnya.
Selama ini berarti baru berapa bulan ya? Berarti baru banget ya pasti. Baru Baru banget. Sebelum KKN tuh berapa minggu berapa minggu sebelum KKN itu acaranya. Oh, baru banget berarti. Baru. Udah ngewasit apa? Alhamdulillah udah pernah ditugaskan di kejuaraan. Apa? Di kejuaraan apa? Kemarin itu pertama kali di kejuaraan provinsi di Gresik. Itu, iya. Itu pesertanya 2000 sekian gitu. 2000. Lumayan agak. Itu kalau wasitnya dibagi nggak? Itu ada yang seni, ada anak atau sama? Ada wasit tuh ada, kalau misalnya di sebuah kejuaraan wasit ada banyak kan. Nah, apa aja itu? Sorry, ini nggak tahu sama sekali ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Jadi yang seniornya ada. Nah, yang baru-baru itu biasanya ditugaskannya kayak kalau di taekwondo yang sparring itu namanya kyorugi. Bentar, kyorugi. Kalau yang seni itu namanya pumse. Nah, jadi waktu itu kalau di kejuaraan itu biasanya kan nggak cuma 1 hari nih. Iya, 2000. Iya. Waduh. Kemarin itu kehitungnya ada 4 hari. Jadi dari hari Kamis gitu. 4 hari berturut-turut. Kalau Kaknya sendiri fokus di mana ini? Aku di Pomse. Di Pomsenya ya. Tapi kalau untuk wasit, tetap harus bisa ngwasitin untuk yang kyoruginya juga. Harus netral apa ya? Itu netral pasti harus itu. Iya. Tapi harus bisa juga di yang kayak kelas sparringnya itu harus bisa jadi wasit. Tetap juga harus bisa gitu ya. Kayak udah apa ya ketentuannya dari itu pengurus besar taekwondo Indonesia itu emang begitu. Kalau di UM sendiri apa pernah lomba atau apa gitu? Kemarin itu yang mewakili kampus itu ikut Pomprov yang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi itu. Wow, juara? Alhamdulillah juara. Lagi, kok ya dari tadi. Iya juara. Orangnya tuh rendah hati banget padahal. Dia down to earth padahal aslinya tuh kalau gue keren ya gitu. Padahal dari tadi dia kok iya juara 1. Ini gimana sih? Ya emang harus rendah hati ya. Down to earth. Itu bahasanya sekarang nih. Down to earth. Juara 1. Itu kapan? Pelaksananya tuh kapan sih? Bulan Maret. Maret ya? Iya, bulan Maret kemarin dari UM itu nurunin sekitar berapa belas atlet gitu. Aku lupa sih spesifik. Tapi belasan lah ya. Iya. Banyak juga ya. Terus taekwondo itu kan waktu itu di pekan pertama sebelum cabur-cabur lain. Iya. Jadi kan kayak kelihatan banget nih udah dapat berapa medali. Alhamdulillah tuh dari tim taekwondo UM itu dapat 6 medali emas. Terus 2 perunggu kalau nggak salah itu deh. Boleh kasih tepuk tangan dulu nggak sih sama UKM? Nih keren banget ya UKM taekwondo. Gila parah. Terus kita kembali ke personal nih. Kalau mau lomba-lomba gitu, ada persiapan nggak sih atau maksudnya ya pasti persiapan cuma pasti ada. Apa ada khusus atau gimana gitu? Untuk misalnya mendekati lomba gitu ya, pasti ada. Bilangnya kan training center kan, TC itu pasti ada. Apa itu fisiknya lebih atau gimana? Fisik dinaikin juga, terus intensitas latihannya lebih banyak gitu, terus lebih sering lah gitu, diulang-ulang terus itu. Kalau gitu nggak bikin gimana ya tanyanya? Kan kalau mepet lombanya di push nih, itu nggak bikin drop badan atau gimana? Nah itu tuh udah ada perhitungannya kalau dari pelatih itu. Jadi misalnya berapa minggu sebelum lombanya itu biasanya kalau misalnya masih jauh nih dia dinaikin terus, nanti turun semakin deket tuh diturunin gitu. Mencari stamina, staminanya jadi itu ya. Jangan sampai drop lah. Ya itu misalnya
Kan kalau Itu. di-push terus kan bisa drop. Iya. Itu emang kalau udah kecapean. Udah ada perhitungannya itu. ya. Oke. Pelatih harus bisa tahu kondisi atletnya gitu. Jadi pelatih ya, Iya, beban juga ya. Beban juga. Apalagi kalau misalnya kalah, beban juga itu ke pelatihnya. Gitu ya. Jadi nggak cuman atlet kalau kalah pasti down dong. Iya. Kalau perkara mental itu sama pelatih nggak kayak? Iya, juga harus di-push. Itu gimana? Biasanya latihan mental tuh gimana? Latihan mental tuh ya kalau buat ngelatih mental sendiri sih lebih sering ikut ke lomba-lombanya gitu supaya biasa. Jadi kalau misalnya kalah nanti gini, menang gini gitu. Kalau kalah yang pasti ya jangan nangis. Nangis nggak apa-apa. Nangis nggak apa-apa. Oh, nangis nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tapi jangan pas di lapangannya itu langsung nangis tuh. Iya, barangkali. Jangan dong. Malu dong. Tapi emang pelatih itu harus selain fisik juga mental harus tahu mental atletnya sekuat apa. Gitu. Susah juga ya. Ada pelajarannya nggak sih sebagai wasit sebagai pelatih? Nggak tahu ya. Kalau aku tuh sebenarnya pelatih tapi aku nggak ngambil sertifikasi. Oh, belum. Bukan enggak. Nggak mau sih sebenarnya. Soalnya aku passionnya kayaknya bukan di ngajar gitu. Oh, tapi kuliah aku pendidikan. Nah ya, gimana ini? Ini aku tanyanya gimana ini? Menjurus kemana ini? Iya, yang penting tahu lah gitu aja. Jadi emang sertifikatnya pengen wasit aja enggak? Iya, dari dulu emang cita-citanya kalau misalnya atlet gak bisa, aku mau fokusnya di wasit. Wasit aja. Lebih belajar di wasit. Jadi di UMKM di UKM di UKM taekwondo-nya ngelatih tapi ya UKM tapi, apa sih di lingkupnya UKM aja enggak? Iya, UKM. Kebetulan kan aku juga pindahan ya. Pindahan gimana itu? Bukan pindahan sih, aku kan mahasiswa rantau nih. Oh, okay. Kan awalnya aku nggak di taekwondo di Malang, nggak di Jawa Timur. Awalnya dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Iya, asalnya sampai lupa tanya. Tadi udah excited soalnya. Langsung langsung. Apa ini? Gitu kan menarik, cantik-cantik. Prestasinya menggunung nih. Alhamdulillah. Asli dari Bandung. Dari Bandung. 100%? 100%. Bapak Ibu Bandung. Iya, Bandung. Waduh. Lahirnya di Bandung semua. Tete gelis. Jadi dari taekwondo di Bandung terus pindah ke Malang. Ternyata lebih aktifnya di sini gitu. Emang udah suka banget sama taekwondo ya? Suka banget. Sampai dibela-belain ke Malang pindah nih ikut UKM. Emang udah, aduh. Kalau suka apa aja diusahain. Iya. Ini yang berawal dari tidak sengaja kecebur terus, itu. Iya, gak bisa keluar deh. Tapi intinya harus coba-coba ya. Coba-coba. Barangkali seperti ini kecebur awalnya ternyata udahlah nggak usah. Kalau bahasa Jawanya nggak usah mentas wes. Oh gitu. Apa tuh artinya? Mentas tuh keluar dari air gitu loh. Nggak usah mentas gitu. Nggak usah selesai. Oh, wow, keren banget tuh. Terus kembali ke ini, beda topik nih, ke kuliahnya. Kalau kuliahnya kok tiba-tiba ke pendidikan bahasa Mandarin gitu. Apa ini? Dulu tuh sempat kayak kan teman-teman waktu SMA nih, teman-teman kayak milihnya manajemen, ekonomi. Dari IPS. Iya, aku IPS. Milihnya kayak kalau nggak itu pokoknya masih berhubungan kayak ekonomi gitu kan. Masih sosum lah. Iya, masih sosum, lingkup sosum. Terus aku kayak pengen beda nih. Emang jiwanya tuh suka yang challenging ya. Emang nggak tahu, coba aja gitu. Cobain aja dulu. Wow, oke. Nggak mau sama lah gitu. Anti mainstream. Iya. Masih nggak sih tuh kata-kata anti mainstream tuh masih jarang sih sekarang.
kuno banget tadi. Nggak mau sama. Nggak mau sama. Soalnya ya saingan juga dong kalau sama nanti. Iya sih, benar-benar. Ya kan? Yaudah aku cari yang beda nih. Terus kebetulan di sekolah aku tuh udah ada bahasa Jepang dulu. Oh, oke. Ada mata pelajaran. Berarti apa lintas jurusan gitu ya? Apa sih? Enggak sih, wajib waktu itu. Oh, wajib juga. Mata pelajaran ada ya? Emang ada gitu di sekolah aku. Keren juga. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris pasti kan gitu. Terus kayaknya aku kurang suka nih kalau Jepang. Udah gitu mainstream juga kan. Oh ya. Jepang kan banyak kan. Jadi pas pertama memutuskan ke Mandarin tuh nol. Bahasa Mandarin tuh nol banget. Nggak tahu. Kalau ke bahasa Inggris kita pasti dari SD udah bahasa Inggris dikit-dikit. Tapi kalau Mandarin kan kita enggak ya. Enggak ada. Jadi pas bahasa Mandarin itu nol. Nggak ada bekal sama sekali. Balik lagi emang jiwanya challenging, suka yang sih. Pokoknya yang memacu adrenalin lah. Iya. Siapa tahu keterusan juga. Oke. Tapi emang gitu emang suka yang challenging musik. Iya. Atau basicnya emang nggak suka sama? Nggak suka sama. Nggak mau sama. Nggak mau sama. Biar kelihatan. Dari berjuta-juta manusia ada stand out. Karena perbedaan itu ya. Tapi tetap kan harus down to earth. Jadi kayak diem aja, terus tahu-tahu, hai ini udah di sini nih. Halo. Keren. Tapi sejauh ini ada kesulitan nggak di Mandarin tuh? Pastilah sulit sekali ternyata. Ada penyesalan nggak? Ada sih. Tapi udah seru di Malangnya nih. Jadi ya temen-temennya oke banget gitu. Tapi pasti culture shock nggak sih dari Bandung ke sini? Banget. Apa yang paling culture shock tuh apa? Apa ya? Aku ngerasanya kalau ngobrol sama orang kayak dibentak-bentak. Kayak ngomongnya tuh mereka agak nadanya tinggi gitu. Iya, kalau di Bandung kan santai, slow, chill, sehari masih 24 jam. Di sini agak di sini bukannya ngebentak. Iya, tapi tenaganya overload aja. Iya, itu. Di sini nggak santai gitu kalau ngomong. Iya. Gitu. Tapi banyak pengalaman dong di sini. Banyak banget. Dilihat juga KKN seru kayaknya. Seru banget. Yang narasumber kemarin. Iya. Kru kita juga ada yang satu kelompok ternyata ya. Iya. Oke, setelah 3 tahun lebih nih ya, 3 tahun ya di UM. Setelah apa yang kamu lakukan, taekwondo juara sana sini yang nggak disangka ya, cantik-cantik. Amin. Ternyata prestasinya menggunung. Amin. Apa yang kamu lakukan nih berkontribusi banyak nggak sih di UM? Pertanyaannya agak gimana ya? Tadi udah disebut. Susah ya jawabnya. Enggak, tadi udah disebut dapat medali emas. Kok tanyanya gitu? Jadi apa? Menurutmu udah seberapa besar kontribusimu terhadap UM tercinta? Cinta nggak sih sama UM? Sayang. Aduh. Sayang. Gimana? Apa ini? Udah merasa kayak saya udah cukup sama UM, saya memberi banyak kok gitu atau gimana? Enggak juga sih. Kayak kalau untuk aku pribadi, aku untuk misalnya menaikkan nama UM gitu kayaknya enggak. Cuman kalau menurutku untuk UKM aku sendiri nih cukup sih. Soalnya kita ini terbilang cukup sering untuk lomba. Jadi enggak cuma setahun sekali gitu enggak, kayak cuma selang berapa bulan tuh kita udah ikut lomba lagi. Itu menurut aku cukup mengharumkan Universitas Negeri Malang. Tapi emang taekwondo sendiri emang bukan sering, maksudnya lombanya tuh banyak gitu ya. Dan setiap bulan tuh biasanya pasti ada kegiatan. Gitu. Mungkin kayak emang organisasinya udah besar ya, jadinya banyak nanti yang kita lihat mana bikin lomba gitu ya. Iya gitu. Sekarang dibalik pertanyaannya, bangga nggak sih sama UM?
Bangga sih jadi mahasiswa UM. Yang pasti bangga sih, karena aku dari SMP sampai SMA nih Iya. swasta kan sekolahnya. Oh iya. Terus tiba-tiba aku keterima negeri kan langsung. Akhirnya nih. Wah, akhirnya nih. Akhirnya dapet. Ada yang beda nih. Ada yang beda lagi nih. Lagi nih. Emang nggak bisa Gitu. kalau nggak challenging. Iya. Gitu deh. 3 kata untuk UM sebelum menutup nih. 3 kata. Apa ya? Keren. Satu. Keren. Yang kedua, semangat terus untuk UM, apalagi mahasiswanya ya. Semangat terus tuh 2. Ya udah berarti 3 dong. Semangat terus. Jadi keren, semangat terus. Oke. Kita kerucutkan lagi pertanyaannya. 1 kata untuk sastra, untuk fakultas sastra kita. Sastra yang pasti boys. Boys. Emang tuh 1 kata itu berjuta makna. Udah sastra banget. Nggak sastra banget, boys. Oke, cukup sekian. Terima kasih Kak Tias sudah meluangkan waktunya, waktu, tenaga, dan kesempatannya di acara kita tercinta di Kenas Podcast ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa di lain hari. Tetap di Kenas Podcast. Bikin boys nggak sih? Pasti boys lah. Dadah, sampai jumpa.